Hey again everyone, welcome back again the Bitcoin update. Good morning everybody. Dan sekalian saya pengen info, kwek video terbaru udah up. Make sure kalian cek ya. Personal favorite menit ke-28 teman-teman itu gokil banget karena kalau Sylvester sempat ke disconnect ya. Dan itu lucu banget sih. Oke. Saya bakal kasih update ya perkembangan market setelah kemarin sempat dibanting di bawah $100.000 ya. At least close candle daily today itu above $100.000. But the question is, can we still maintain the momentum untuk Bitcoin kembali rebound and perhaps bisa testing ke level-level tertentu. Nah, kita bahas dari segi technical hari ini dan technical perspektif lah ya, biar seru teman-teman sekalian. Oke, kita ada berita terupdate juga teman-teman, ini sekitar 5 jam yang lalu, jadi probably mostly kita lagi tidur ya. Dan ini udah pagi gitu. Jadi intinya Supreme Court atau kita bilang kalau di Indonesia tuh MK ya. MA deh teman-teman ya, bukan Mahkamah Konstitusi tapi Mahkamah Agung ya. Pokoknya antara dua itu mengatakan bahwa mereka skeptis dengan tarif Trump, apakah itu legal atau tidak gitu kan. Nah, sebenarnya kalau misalkan seandainya dari pihak ya bisa dibilang pihak Mahkamah Agung atau Mahkamah Konstitusi kemudian menyatakan bahwa itu ilegal dan tidak mendukung Amerika Serikat, ya probably ya Trump bakal nyap-nyap ya, bakal marah. Kita nggak tahu dia bakal ngapain untuk bisa memastikan kalau kebijakan dia bisa berjalan. Tapi kalau misalkan seandainya dinyatakan ilegal, ya ini berdasarkan aturan hukum, ini ada macam-macam ya teman-teman sekalian ya, Anda baca-baca sendiri. Tapi intinya dari keseluruhan ya, ini kan ada key points ya teman-teman sekalian gitu, menjelaskan bahwa seandainya kalau misalkan memang ternyata ini tidak sesuai dengan sebagaimana mestinya gitu kan. Nih dibaca nih, lower courts say Trump lacked authority under the International Emergency Economic Powers Act. Jadi emang ada undang-undangnya bahwa sebetulnya Trump itu nggak punya wewenang ya untuk menyatakan kondisi tersebut ya, untuk mengenai tarif balasan dan fentanyl tarif on import from Canada, China, Mexico, dan any other trade partners gitu. So, consideration-nya adalah teman-teman, kalau misalkan sampai ternyata dinyatakan ilegal, berarti tarif nggak bisa dijalanin. Kalau tarif nggak bisa dijalanin, berarti ketidakpastian akan tarif akhirnya beres gitu. Kita dapat kepastian dari tarif. Tapi ya balik lagi, biggest concern kita adalah sekarang kondisinya bukan itu, tapi kapan US government shutdown beres gitu kan. Itu kan yang masih jadi pertanyaan terbesar lah untuk saat ini ya. Supaya pastiin ekonomi di US tetap berjalan dan kita bisa dapetin data-data ekonomi terbaru gitu. Dan updatean terakhir kemarin malam teman-teman, jadi sebenarnya harusnya ada JOLTS, tapi JOLTS-nya lagi-lagi kan dihilangin ya. Ini udah 2 hari berturut-turut gitu JOLTS-nya dihilangin. Dan kemarin akhirnya dapat update datanya itu adalah ADP Non-Farm Employment Change. Ya ini kebetulan sih setahu saya harusnya ini bukan pemerintah ya. Jadi non-farm employment atau NFP, non-farm payroll, dia punya data itu keluaran BLS, tapi ADP-nya itu harusnya keluaran swasta. Kalau benar keluaran swasta, itulah kenapa kita bisa mendapatkan angka dari kondisi tersebut. Dan ya ini harusnya dari ya automatic data processing ya dibilangnya sih. Ya, the release 2 days ahead ya. The ADP National Employment Report is a measure of the, ya intinya ini kita berbicara dari data swasta deh gitu. Makanya keluar gitu kan informasinya dan menunjukkan ada perkembangan yang cukup baik, di mana dari sisi pertumbuhan itu kalau kita lihat di periode Oktober itu ada kenaikan angka ya, dari yang sebelumnya negatif 29.000 penambahannya, malah bukan nambah malah berkurang. Ini nambah 42.000, bahkan di atas forecast gitu. Nah, itu sebenarnya dampaknya kayak gimana ya kan? Kalau kita lihat sih sebenarnya dari dollar index-nya tadi malam sih lumayan rebound ya teman-teman sekalian ya. Terus naik dan akhirnya menembus area resistance gitu kan. Kalau kita lihat
ini by the close sih sebenarnya a little bit di atas daripada resistance di sini gitu kan. Nah sekarang kan open dia turun lagi, lanjut koreksi lagi, atau mungkin memang harus koreksi dulu gitu kan, baru nanti bisa nanjak lagi atau gimana gitu. Cuma yang pasti data itu menunjukkan bahwa at least ya yang bikinlah saya leganya itu adalah we are not in the recession gitu. At least dari sisi tenaga kerja terlihat ada perbaikan ya, ada kondisi yang cukup membaik. Nah, yang kedua adalah dari data PMI ya. Di sini ada services PMI yang tetap menunjukkan bahwa kita dalam keadaan ekspansi, bukan kontraksi. Oke, jadi ada dua data di sini ya, S&P Global Services PMI. Sorry, itu GBP. Yang maksud saya di sini ya, S&P Global Services PMI. Jadi previously 54,2. Berharapnya angkanya naik indeksnya jadi 5,2. Ternyata angkanya 54,8. Oke, di bawah dari forecast, tapi setidaknya di atas dari previousnya. And I think it's still good gitu ya, dalam artian ya tetap dari sektor services berarti tetap ada ekspansi, tetap ada pertumbuhan. Ya kira-kira seperti itu. Jadi itu tetap dianggap sebagai hal yang positif dan harusnya tidak menunjukkan adanya tanda-tanda resesi ekonomi, tapi mungkin liquidity crisis akibat dari US government shutdown perhaps, atau mungkin dari faktor lainnya ya, seperti jangan-jangan ada kredit macet dan lain-lain, itu mungkin ada gitu ya. Dan itu sangat bisa diwajarkan dengan kondisi peningkatan angka pengangguran ya yang terjadi pada beberapa bulan terakhir. Alright, so the next one yang cukup menarik adalah Robinhood ya, ternyata menunjukkan kalau earningnya itu di atas dari ekspektasi. So somehow dari segi revenue, berarti untuk perusahaan exchange di US ya, ini Coinbase sama Robinhood, updatean terakhir sih Coinbase juga oke, teman-teman. Jadi Robinhood, Coinbase, well, dia nunjukin kalau masih ada ekspektasi, masih ada harapan yang cukup baik untuk market crypto lah, bisa bertahan ya dari tekanan jual yang saat ini berlangsung. Nah, kalau dari sisi ETF gimana? Kemarin update-nya itu kan terakhir adalah outflow. Ya, guess what guys? We finally see most of them start buying back gitu. Tinggal pertanyaannya BlackRock nih. BlackRock tuh agak telat. Dia biasanya jam 11 siang ya. Gak siang sih, 11 ya pagi menjelang siang deh gitu. Tapi yang pasti Fidelity yang setelah kemarin itu outflow paling besar, justru dia saat ini sementara per detik ini itu inflow-nya juga lumayan besar guys ya, 113 juta dolar. So maybe we are so back. Ya dapat diskon and then kayak ngapain gue jual ya gitu, harusnya kita beli gitu, ini kan diskon gitu ya, maybe ya guys ya. Ya kan Wall Street kadang-kadang labil gitu kan, tapi ya saya bisa mengerti juga kalau kondisi kemarin itu at the same time pasti akan menciptakan adanya aksi beli ya, karena ya, Anda tarik aja data terakhir gitu kan. I mean, Bitcoin itu selama berapa bulan gitu kan. Ini bahkan dari Januari gitu guys ya. Kita tuh masih di sini gitu. Ini kalau kita hitungnya dari Januari tanggal 1, Bitcoin itu baru jalan sekitar 8% gitu. Dari bawah gitu kan. So, technically apa teman-teman? Berarti logikanya aja gitu kan, orang yang beli dengan harga di bawah 100.000 itu hanya dapat harga itu per Februari sampai bulan April ya. Kemudian enggak deh ya, mungkin Februari sampai di sini nih kira-kira ya, lebih kurangnya sampai dengan 4 Mei 2025 ya. Anggaplah Februari menuju Mei itu kita dapat harga di bawah 100.000. Oke. Setelah bulan Mei rata-rata di atas 100.000. Nah, berarti kan gampang dong, kita cek aja ya pada saat bulan Mei ke atas. Bulan Mei ke atas 2025. Oke, kalau kita lihat Februari itu banyak kan outflow. Oke, itu menciptakan selling pressure ya kan. Bulan Maret juga banyak kan masih outflow. Baru mulai belanja itu pertengahan Maret, itu pun kecil-kecil ya, 3 digitnya cuma beberapa, sisanya 2 digit. And then Anda lihat di akhir Maret ya, itu juga masih lebih banyak outflow, di April awal pun banyak outflow. So fun fact-nya adalah walaupun harganya di bawah 100.000, lebih banyak outflow-nya daripada inflow-nya pada saat itu. Nah, baru inflow-nya itu setelah di atas pertengahan April. Oke.
gede tuh ya angkanya setelah 15 April, 16 April nih baru mulai gede-gede tuh 3 digit ya udah hampir $1 miliar gitu. And guess what guys ya, at that point ketika kita berbicara di pertengahan April berarti baru masuknya tuh gedenya di 85 ribuan ya, maybe a little bit above ya, sampai di sekitaran 90 ribuan ya lebih kurangnya. Dan di atas bulan Mei baru mereka aggressive buying, oke? Ini beli terus gitu. Inflow-nya terus ya sampai akhirnya bulan Juli itu 10 Juli 11 Juli 2 hari berturut-turut di atas $1 miliar. 10 Juli dan 11 Juli itu posisi kita di mana? Di sini guys. Oke, 10 dan 11 Juli. Itu angkanya aja di sekitar 111 ribu. Jadi ya sebenarnya mereka tuh udah bersedia kok untuk beli di harga segitu ya. Soal harga yang saat ini ditawarkan mungkin bukanlah harga yang membuat mereka harus khawatir. Karena para pemegang istilahnya pemegang ETF spot ini ya seperti kata Coach Sylvester di video kwek yang terakhir, ada terbagi kan dari beberapa suku lah kalau kita bilang gitu. Ada suku holder jangka panjang, mungkin lebih banyaknya di BlackRock. Ada suku yang holder, ada suku yang cuma trading jangka pendek gitu kan. Nah, yang trading jangka pendek kebanyakan dari Fidelity. Mungkin Fidelity, Bitwise ya, ARK Invest. Ya inilah rata-rata gitu nama-namanya teman-teman sekalian. Meanwhile BlackRock itu kliennya lebih kepada positioning. Jadi mereka ngelihat bahwa ya tetaplah lebih baik kita pegang aset daripada pegang kebanyakan cash gitu. Nah, baginya kemana? Ya sebagian dibagi deh ke Bitcoin. Makanya Larry Fink pernah bilang kalau wealth-nya itu idealnya ya mungkin parkir 2-3%. Dia pernah bilang kayak gitu untuk belikan Bitcoin. Dan mungkin kalau orang-orang kaya ini pada ngedengerin, ya bagi mereka nggak masalah gitu ya. Oke, berapa sih harga Bitcoin sekarang? Oh segini. Ya udah dah nggak apa-apa, beli dulu segini gitu kan. Ya mereka tapi mereka fokusnya pada holding gitu. So when they have discount, obviously harusnya menarik perhatian mereka juga kan, penawaran yang oke gitu. Nah di sisi lain S&P 500 ada sedikit rebound deh gitu ya, sedikit relief bounce karena dia ketahan di support resistance. Terus kalau saya munculin exponential moving average yang 21, kita juga ketahan di sana on the daily basis gitu, on the daily time frame. Dan memang selama S&P dalam keadaan bullish, ya salah satu syaratnya adalah dia maintain exponential moving average 21 pada time frame daily gitu. Even pada saat crash di 10-10, Anda lihat dia ke hold-nya di mana, baliknya kemana, itu di sekitaran EMA 21. Jadi dia balik di situ, closing di situ, main di atas itu, ada retest sekali pada tanggal 22 Oktober, and then dia rebound lagi, baru mencapai new all time high baru. Nah, sekarang kita ngelihat, oke, dia koreksinya kemana? Testing EMA 21, apakah bertahan? Masih bertahan. Setidaknya, di situ juga terdapat confluence memang terhadap support resistance-nya. So, I think the bump yang kondisi, the bumpy ya, atau kondisi yang terjadi ini, setidaknya dalam, ya kita bisa bilang seminggu terakhir deh gitu. Itu juga diakibatkan oleh Powell yang ngasih statement yang hawkish, ya kan? Setelah Powell kasih statement hawkish, market mulai mendigest, kemudian mereka pikir apakah iya Desember nggak akan ada rate cut gitu. Well, maybe nggak gitu kan. Maybe tetap akan ada rate cut, so earnings still doing well, tapi kita tahu memang ada concern AI bubble dan bla bla bla. So ketika ngelihat kondisinya ada selling pressure walaupun sesaat gitu, tapi kan itu menjustifikasi atau memvalidasi bahwa maybe this is a good time to sell, ya kan? So maybe mereka taking profit. Oke, dan memang udah namanya all time high. Terus juga kita ngelihat biasa S&P 500 every time dia create all time high guys, bukan sekali dua kali gitu ya. Every time dia create all time high, we have all time high, dia pasti ada koreksi gitu, koreksi 3%, 4% gitu ya. So dia naik lagi create all time high, koreksi lagi berapa? 2% gitu. Oh dia naik lagi nih, koreksi lagi berapa teman-teman di sini? Ya 1,9%, 2%. Di sini all time high sama 10-10 waktu tarif diumumin juga koreksinya juga 38% gitu. 3,8% atau setara dengan 4% deh kalau kita pembulatan. So after dia new all time high, dia koreksi sekarang, lebih kurangnya juga sama 2,8%. So if S&P 500 pun koreksi 4%, itu udah dianggap biasa. Ya, setiap kali dia menciptakan higher high, umumnya memang dibarengi dengan koreksi dan ada faktor rebalancing juga di situ supaya memastikan
marketnya tetap dalam keadaan mungkin efisien gitu ya. Nah, dari sisi Nasdaq-nya juga oke gitu. I mean, it's still doing well. Sama-sama bertahan di atas EMA 21. Still holding above the previous support resistance. Jadi memang somehow structure-nya masih oke buat US equities. Ya, tapi memang pembahasan kita kemarin sama Ko Sylvester, sama Ko Jonathan juga memang kita membedah ya, bagaimana sih sebenarnya korelasinya gitu kan. Kalau saya sih menilainya lebih ke stock market itu adalah kondisi yang oke gitu ya, untuk kita jadikan sebagai acuan. Are we in the bear market yet or not gitu. Dan setelah itu kita baru nih kasih penilaian di Bitcoin gitu. Kenapa saya ngomongin dari stock market dulu? Karena stock market juga kan kita tahu ya butuh duit gitu kan untuk ngegas gitu. Dan kalau butuh duit untuk ngegas di stock market, di Bitcoin juga sama, butuh duit buat ngegas gitu. So, dengan kondisinya saat ini, Bitcoin itu still holding very well di atas level demand-nya. Ya, jadi kalau misalkan dari pembahasan kemarin kan ada beberapa yang saya bahas ke teman-teman juga nih. Salah satunya adalah kita punya level of trend line. Oke, di sini ada level of trend line sebagai potensi support line yang akan divisit. At the same time, kita juga ngelihat bahwa level yang terdapat pada kisaran 98.000 itu bukan level sembarangan ya, it's a very good strong level 98.250 ya to be exact teman-teman sekalian. Ya saya nggak tahu sih akan visit ke situ lagi atau enggak. Cuman kalau misalnya berdasarkan wave count-nya memang ada possibility kita bisa ke sana. Ya, nanti saya jelasin nih teman-teman setelah ini gitu ya. Jadi yang perlu diperhatiin sekali lagi adalah kalau ini adalah initial wave run-nya ya kan. And then let's say ini adalah part of the correction untuk menuju wave 4 baru kita finishing ke wave 5. Maka yang kita perlu ketahui adalah beberapa syaratnya. Yang pertama, wave 4 itu nggak boleh lebih dalam gitu ya. Atau jatuh lebih jauh daripada istilahnya nggak boleh, kalau bisa jangan sampai balik ke wave 1 gitu. Karena kalau kayak gitu karakteristiknya nggak ketemu, secara teori nggak valid gitu kan. Nah dalam proses wave 4 sendiri memang sangat terkesan menyebalkan. Ya, based on yang udah-udah sih, wave 4 itu memang paling kompleks, teman-teman. I think this is the third wave ya. Karena prosesnya itu 5 wave ke atas. Jadi ini bisa dibilang, I think it's a 1, 2. And then ongoing 3 sampai sini, 4 koreksi, 5 di situ. Finishingnya di sana, teman-teman sekalian ya. Karena untuk 3 sendiri, ya ada 3 di dalam 3 ya. Itu kompleksnya Elliott Wave gitu tuh ya. 1, 2, 3, 4 ya, dan seterusnya gitu, oke. Nah, sekarang C Wave kan, ini ekspektasinya adalah kita ongoing menuju C Wave. Kalau misalkan memang ini C Wave, apalagi nih karakteristiknya? Well, here's the case teman-teman sekalian ya. Ini udah saya bahas sama teman-teman juga. Saya lupa sih kalau di YouTube udah atau belum gitu ya. Tapi harusnya udah kemarin karena waktu saya bikin video yang ini nih ya. Emang udah ada perhitungan wave count-nya itu berdasarkan yang saya analisis dan juga saya share di SAG ya previously. Nah kondisinya begini guys tuh. Oke, so kalau misalnya karakteristiknya ABC ya harusnya dia lebih kurangnya turunnya lagi juga kayak gini ya. Ini bisa jadi kita 5 wave correction ke bawah. Tapi pada prosesnya itu kan juga sama gitu kan. Di sini ada 5 wave impulsif, 1, 2, 3, 4, dan 5 finishing. Kemudian kita ngelihat dia rebound ABC karena ini 3 wave correction hitungannya. Lalu di sini kita mulai lagi nih wave count pertama 1 karena dia breakdown di sini, berarti ini wave 1, ini 2, ongoing 3 which is sudah finishing dan sekarang harusnya kalau dia pullback potentially jadi 4 before nanti kita ngelihat ada 1 kali lagi push ke harga yang lebih rendah. Nah, harga yang lebih rendah itu bisa di-expect di kisaran 98.2,5 tadi yang kita ngelihat pada daily time frame ya, daily perspective. Nah, terus kalau misalnya kondisinya kayak gitu, Vin, apa yang kita perlu perhatikan saat ini? Berarti naiknya cuma sementara dong. Iya, memang ada kemungkinan seperti itu, guys. Ya, memang ada kemungkinan seperti itu. Dan antisipasinya adalah seperti ini. Bahwa kita ngelihat ada kemungkinan ini baru A-wave. Ya, kalau misalkan nanti kita koreksi ke bawah, katakanlah seperti ini gitu ya. Ada jangan kaget, itu bisa jadi B-wave-nya. Before finishing ke C-wave. Dan itu artinya ada 1 kali lagi kenaikan ke atas, 1, 2, 3, 4, dan 5, baru kemudian dia selesai gitu ya. Nah, kenapa saya ambil zona tersebut? Penjelasannya kita pakai chart yang kosong aja, teman-teman, biar lebih enak. By the way, yang kemarin kita bahas, di sini beneran valid sih guys ya, kebentuk yang namanya divergence.
At least dari beberapa indicator mengatakan demikian. Seperti MACD menunjukkan di sini ada divergence, ya. Di sini create higher low, tapi posisi harga create lower low. So it's a divergence. It's a bullish divergence, not a bearish divergence. Oke, itu salah satu. Saya belum keluarin RSI sih. Coba ya kita keluarin RSI, teman-teman. Well, RSI-nya not really, tapi at least kita berada di zona oversold, ya. Ini indeksnya di bawah 30, momentum still strong pada saat itu. Oke, so anyway, salah satunya setidaknya MACD nunjukin ada divergensi. Nah, gini guys, kita mau bahas lebih detail ya, supaya teman-teman bisa punya gambaran yang lebih enak gitu ya, based on price action only. Oke, jadi kondisinya begini. Well, kita bisa bilang sih ini kayak wah ini ngebentuk broadening wedge dan bla 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 gitu. Cuman to be more ya, untuk create ini lebih simple. Pertama yang kita harus aware adalah kita di sini merupakan area demand. Oke, ini demand area. Why? Karena posisi ya dia bisa lihat ya ini creating higher high gitu kan. And then after that kita technically nggak creating higher high yang baru banget secara struktur yang solid gitu. Jadi dia naik fake out. Dia naik fake out gitu kan. So previously ini kondisinya high point, ini low point. Nah teman-teman kalau kita pakai struktur ya, maksudnya analisa kita cuma pakai analisa struktur market aja, struktur harga, maka harus diconsider bahwa kondisi ini pun sebenarnya masih dalam keadaan oke dan bullish gitu. So if we take a look on the weekly perspective, ya secara tidak langsung kita bisa ngelihat bahwa progress ini bisa jadi seperti ini gitu. Oke, bahwa it's just part of the retest dan juga memang merupakan area yang tadi kita marking ya, di zona tersebut terdapat demand on the daily perspective. Meanwhile kalau misalkan dari perspektif time frame weekly, sebenarnya ada dua level support resistance yang dia harus pertahankan. Yang pertama 108.000 dan kita break di bawahnya. Yang kedua itu sebenarnya di zona ini yang tadi kita marking on the daily perspective ya, daily time frame perspective 98.2,5. Jadi kalau saya tambahin garisnya kayak gini guys, 98.2,5, more or less gitu ya. So that's gonna be the range gitu, untuk dia coba untuk holding lah kira-kira di area tersebut. Nah terus, balik lagi ke daily perspektifnya. Kalau kita lihat kondisi yang terakhir, itu seperti ini, ya pergerakannya. Kita habis aja melakukan fake out. Ya, so we can consider bahwa yang terjadi kemarin itu ya bagian dari liquidity sweep lah teman-teman ya, liquidation yang kena sweep itu banyak gitu, angkanya juga nggak sedikit ya, nominalnya lumayan gede sekitar 1,6 billion dollars atau 1,3 billion dollars, which is it's huge gitu ya, it's big gitu kan. And then setelah itu kalau kita lihat lagi in the internal perspective, kenapa saya ambil tadi level 107.000? Ya, sebenarnya ada beberapa alasan sederhana. Kita juga ngelihat di sini merupakan support resistance. Oke, kita bisa tambahin itu. Yang kedua, kalau kita lihat dari perspektif time frame 1 jam, itu adalah area supply yang solid. Ya, kenapa saya katakan supply yang solid? Alasannya cukup sederhana, guys. Kita melihat harga breakdown dari support resistance itu membentuk pergerakan yang impulsif turun ke bawah diiringi dengan imbalance atau fair value gap. Nah, itulah zonanya, teman-teman. Ya, jadi kalau misalnya dia turun, makanya saya tadi bilang ada kemungkinan kita cuman seperti ini gitu. Ya, dia naik, hub, dia turun, B, and then hub, C wave, baru kemudian dia drop. Ya, very likely kayak gitu skenario-nya, teman-teman. Nah, itu satu yang kita perlu waspadai untuk saat ini. Jadi jangan terlalu tergesa-gesa juga untuk terlalu euforia. Ya saya sih juga melihat ini as a buying opportunity sebetulnya. Tapi ya tetap aja guys ya, kita tahu bahwa this drop patut untuk dipertimbangkan ya. Itu tetap menjadi bagian dari resiko yang kita harus awasi. Ya memang sih kalau misalkan berdasarkan yang kemarin kita bahas guys, setiap kali setelah FOMC ada drop dulu gitu. Dan bener ini ada drop dulu gitu kan. After FOMC, at least kita drop udah sekitar 11-12% gitu. Tapi itu dia langsung rebound.
So maybe we gonna see a retest on 108.000 dan dari situ nanti kita baru tentukan tuh ya kira-kira Bitcoin beneran bisa nggak sih dia rebound lagi atau jangan-jangan udah bener-bener habis total gitu bensinnya. Oke? So but for now teman-teman ya range yang kita perlu perhatikan adalah high point di sini 107.500 dan bottomnya ada di 98.000. Kalau misalkan teman-teman mau manfaatin internalnya silakan gitu ya. Ini bakal jadi zona playground kalian ya. Tinggal tergantung area mana yang divisit duluan. Okay, so that's gonna be the update from me. Thank you very much guys for watching and I'll see you guys again in the next video update. Cheers, God bless guys, bye bye.